ke sumber WiFi, ternyata disconnect terus-menerus. Jadi di lampiran materi tersebut ada sebuah materi tentang model traffic telepon pada sistem blocking. Nah, di situ kita akan membahas tentang konsep birth and death ya gitu ya. Kalau bahasa kitanya adalah proses sebuah konsep dari kelahiran dan kematian. Namanya kok aneh ya, kelahiran dan kematian. Namun yang dibahas di sini adalah konsep kelahiran dan kematian dari sebuah traffic pada sistem telekomunikasi. Jadi filosofinya kan kalau bayi lahir berarti kan ada manusia baru yang nongol gitu kan. Kemudian kalau udah tua ataupun nggak harus tua sih, ada yang meninggal gitu kan. Berarti ada proses telekomunikasi yang berakhir seperti itu. Jadi filosofinya seperti itu dari konsep kelahiran dan kematian. Kalau traffic yang lahir ataupun birth atau kelahiran itulah traffic yang datang. Kemudian dengan simbol biasanya lambda kan, karena lambda itu kita tahu adalah laju kedatangan. Nah, kemudian yang dari konsep kematian itu sendiri ataupun death itu traffic yang sudah berakhir, dalam artian ya kita sudah selesai melakukan panggilan dan si server sudah berhenti melayani terhadap trafficnya, selesai kan, berhenti ataupun diakhiri. Itulah konsep dari kematian, filosofinya seperti itu. Nah, terkait konsep tersebut ada kaitannya suatu model, karena kita tahu traffic telekomunikasi kan sifatnya kan stokastik ataupun random ya. Nah, di situ ada sebuah model yang biasa kita gunakan untuk proses-proses stokastik. Nah, di situ ada yang namanya Markov chain ataupun rantai Markov. Dia spesialis lah, bahasa gampangnya itu spesialis membahas tentang kelahiran dan kematian suatu proses stokastik. Nah, terkait dari rantai Markov tersebut, erat kaitannya dengan suatu probabilitas. Nah, probabilitas di sini itu erat kaitannya dengan probabilitas dari blocking. Nah, bagaimana cara menentukan probabilitas? Kita harus menggunakan suatu tools. Tools yang kita gunakan adalah tabel lah. Kalau bukan tools, tabel yang kita gunakan adalah tabel elang B. Itu untuk probabilitas blocking. Nah, seperti itu. Dan kalau kita melihat banyaknya probabilitas tentang blok, maka kita harus tahu bagaimana sih sistem yang kita bentuk ataupun sistem telekomunikasi yang kita setting, yang bagusnya bagaimana untuk melayani traffic yang masuk, sehingga kita perlu yang namanya sistem model ataupun model-model dari sistem telekomunikasi kita. Nah, di dalam sistem model telekomunikasi itu ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya loss system, kemudian queuing system, dan mix system. Nah, masing-masing sudah punya definisi dan kelemahan dan kehandalannya masing-masing. Itu ya. Oke, kemudian setelah kita menentukan sistem model yang tepat untuk telekomunikasi kita akan belajar ataupun mempelajari tentang telepon yang di blok ataupun block call. Nah, di situ ada beberapa definisi. Maksudnya apa sih telepon yang di blok? Jadi kita sudah membuat sistem, nah kemudian sistem blocking kita memblok panggilan yang masuk. Artinya berarti kalau panggilan yang masuk berarti kan panggilan tidak dilayani kan. Nah, seperti itu. Ada beberapa macam tentang block call. Namanya yang pertama adalah lost call clear LCC, kemudian kedua lost call held, dan lost call delete ataupun LCD, seperti itu. Nah, kira-kira malam ini kita akan membahas seperti itu. Ada pertanyaan di sini dari teman-teman? Belum, Pak. Belum ya. Jadi gambarannya seperti itu. Saya coba kembali lagi men-share screen, semoga tidak ada kendala. Oke.
Nah, tadi ini kita sudah menjelaskan tentang outline malam ini ya, yaitu jadi yang pertama adalah konsep kelahiran dan kematian. Nah, tadi karena kita bahasnya traffic telekomunikasi, yaitu bahasa plastik, ada kelahiran dan kematian. Jadi kelahiran adalah panggilan datang, kematian adalah panggilan berakhir. Itu ya. Nah, itu definisinya. Kemudian ada yang namanya Markov chain. Tadi saya sudah jelaskan, Markov chain adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan proses skolastik. Langsung saja ke sini. Jadi ada sebuah bagan lingkaran nih kondisinya, yaitu state ataupun kondisi yang menggambarkan jumlah saluran ataupun berkas yang sibuk pada suatu saat. Nah, misalnya ini 0 ya, state-nya adalah 0, artinya di kanal itu kosong. Kemudian ada traffic yang masuk sebesar lambda, breadth. Jadi kondisi dari K ini berubah menjadi K plus 1, ataupun kondisi kedua. Nah, dari K plus 1 ini misal sudah selesai, akan berubah menjadi kondisi sebelumnya, sehingga definisinya adalah K min 1, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini biar enak. Perlu dicatat yaitu ada dua koefisien lambda dan mu. Kalau lambda itu laju kedatangan, kalau mu itu suatu proses yang telah berakhir atau layanan yang berakhir, seperti itu ya. Nah, di sini sedikit tentang gambaran tentang persamaan keseimbangan. Dari adanya proses diagram transisi Markov chain ini kita bisa membuat persamaan. Nah, persamaannya apa? Persamaan dari keseimbangan. Maksudnya apa? Keseimbangan antara kelahiran dan kematian. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada suatu diagram transisi Markov chain dari posisi 0, 1, 2, dan 3 sampai seterusnya, ataupun tak hingga. Loh, saya telat ya? Di layar Anda munculnya apa? Harusnya gambar persamaan keseimbangan. Oke, ada segitulah ya. Nah, di sini ada kondisi 0, 1, 2, dan 3. Nah, persamaan keseimbangannya adalah kelahiran dan kematian, ataupun panggilan datang dan panggilan yang berakhir. Oke. Nah, di sini perhatikan warna. Di sini ada warna hijau dan warna biru. Nah, warna hijau dia adalah suatu proses, satu kali proses nih. Jadi kalau misalnya posisinya di 0, persamaan di state 0 nih ya. Di situ ada apa sih? Dari posisi 0 kemudian berubah menjadi posisi ke 1. Dengan adanya laju kedatangan ataupun traffic datang sebesar lambda dengan gambar yaitu gambar anak panah warna hijau. Itu ya. Kemudian di step 1 ini panggilan sudah berakhir, berarti dia posisinya kembali ke step 0. Ya, berakhirnya panggilan dengan koefisien mu. Jadi step 0 kondisinya persamaan keseimbangannya adalah ada lambda dan P0 ataupun probabilitas dari 0, kondisi 0. Nah, kemudian dengan disandarkan ataupun disandingkan dengan persamaan kematian ataupun berakhirnya panggilan, yaitu dari posisi 1 ke posisi 0, di mana di posisi Oke. Saya ulangi lagi tadi kondisi dari state 0 ke state 1 ya. Perhatikan gambar anak panah di sini, ada yang hijau dan biru ya. Di sini ada panggilan datang sebesar lambda. Nah, yang di sini kita cari adalah persamaan kesetimbangan ataupun persamaan apa namanya
keistimewaan dari Markov chain dari posisi 0 dan ke posisi 1. Nah, state 1 state 0 ini kondisi 0. Di sini adalah juga kedatangan sebesar lambda pada probabilitas 0, dari 0 ke kondisi 1 dari 1 kan ada ke sini. Kemudian persamaan kematiannya ataupun berakhirnya panggilan, dia dari kondisi 1 ke kondisi 0 sebelumnya. Sehingga ada sebuah persamaan probabilitas 1 dikalikan mu. Nah, disinilah persamaan keseimbangan untuk kondisi pertama. Dan itu pun berlaku hingga kondisi 1, kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Itu ya, Anda bisa cek di lampiran materi dengan memperhatikan warnanya. Ini warna dari anak panahnya, insya Allah bisa Anda ikutin itu. Nah, dari persamaan kesetimbangan tersebut akan kita dapatkan sebuah persamaan yang sudah pernah kita pelajari. Nih, persamaannya adalah mengenai tentang distribusi Erlang untuk overall traffic. Nah, kalau Anda pernah melihat ataupun masih ingat persamaan seperti ini ya, di mana jika ada suatu kanal ataupun server, kemudian ada intensitas, nah, maka rumus probabilitas blockingnya akan seperti ini kan. Nah, disitulah dari Markov chain ini dia membentuk suatu persamaan probabilitas blocking dengan kondisi kanal tertentu, traffic yang ditawarkan tertentu, sejumlah tertentu. Nah, intinya dari persamaan keseimbangan itu didapatkan rumus seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, kemudian ini cara baca tabel elang. Sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Aman ya? Jangan-jangan suaranya nggak masuk nih. Masuk nggak nih suara saya ini? Halo? Masuk Pak suaranya Pak. Masuk ya? Oke, baik. Kelihatannya Mas Nor aja yang monitor ya. Oke, kira-kira mungkin seperti itu ya. Artinya jangan lupa juga di LMS ada sebuah tugas latihan ya. Nanti Anda kerjakan setiap latihan ataupun tugas itu saya gunakan sebagai presensi dalam artian mungkin ada kondisi yang kurang baik, artinya koneksi ataupun apa. Nah, takutnya Anda tidak bisa kerekod. Nah, lebih baik kita gunakan presensinya berupa tugas. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan tentang tabel elang ya. Tabel elang B. Misal di sini ada sebuah saluran sebesar N, jumlahnya 10 ya, kanal. Kemudian probabilitas closing-nya adalah 0,05. Ingat probabilitas kita asumsinya adalah persen ataupun dikonversikan ke dalam persen. Jadi 0,5 ini konversinya ataupun kalau kita jadikan persen jadi 5%. Nah, kita lihat tabel Excelnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Anda bisa melihat di Google ataupun men-search di Google banyak. Jadi tadi kasusnya adalah kita punya saluran sebesar 10 server dan probabilitas blockingnya adalah 0,05. Tapi ini tadi belum berupa persen. Sehingga 0,05 itu kalau kita definisikan persentase, dia 5% ya. Jadi di sini kanalnya 10, jadi sekitar trafficnya 6,21 Erlang di sini ya. Kita Erlangnya. Oke, itu tentang cara baca tabel Erlang. Nah, kalau kita sudah tahu cara baca Erlang, kita harus tahu memodelkan sistemnya. Nah, sejarahnya ataupun cerita delay di layar itu kok masih Erlang B ya? Padahal saya sudah menggeser ke model sistem. Nah, ada delay nih. Nah, muncul. Duh. Nah, muncul ya. Muncul nih. Oke. Model sistem itu ceritanya seperti ini. Ini ada sebuah kotak dengan sebagai beberapa identitas. Jadi ceritanya seperti ini.
ada suatu traffic yang masuk dengan koefisien lambda dengan identitas lagi kedatangan. Nah, traffic yang masuk ini masuk ke mana? Ke dalam suatu sistem telekomunikasi. Nah, di dalam sistem telekomunikasi ada yang berisi buffer, kemudian ada pemrosesan ataupun traffic yang dilayani ya. Kemudian ada beberapa kanal ataupun server. Nah, jika semua memenuhi syarat ataupun ya memenuhi kondisi, traffic yang masuk ataupun laju kedatangan yang masuk ke dalam server kita akan dilayani kan, sehingga koefisiennya menjadi sebuah Y. Masih ingat kan dulu waktu kita mempelajari tentang bagian traffic. Nah, bila mana si traffic itu masuk ke dalam sistem namun tidak bisa dilayani, berarti ada yang dibuang sebesar R ini kan, dibuang nih, R merah. Nah, kita bahas satu-satu nih. Ini di dalam traffic ini ada informasi buffer, kemudian mu, kemudian ada beberapa bunderan-bunderan biru kayak gini, ini sudah dilayani. Nggak ada suaranya, Pak. Datangnya sebesar 10 user ya. Traffic kita ataupun sistem kita tuh hanya bisa melayani adalah 9. Artinya kalau kita menggunakan buffer ini berarti 9 yang dilayani di sini di bunder-bunder biru ini, oke, dengan holding tank waktu pendudukan tertentu kan sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, sisanya dia menunggu di buffer ataupun di N ini. Nah, setelah selesai di traffic 9 ini, berarti kan dari 9 dia mengalami sebuah waktu pendudukan yang berakhir ya. Jadi 9 menjadi 8. Nah, yang menunggu ini masuklah ke sini untuk dilayani. Sehingga dia bisa keluar sebagai traffic yang dilayani. Nah, untuk memodelkan kondisi beberapa kondisi bermacam-macam kondisi tersebut ada namanya model sistem dengan ciri-cirinya M-nya itu tidak ada, jadi tidak dilayani, semuanya diblok dan hilang. Artinya dia nggak mau tahu kalau misalnya datang 10, tapi saya cuma mampunya 9, berarti sisanya dibuang ataupun diblok. Begitu kalau sistem. Nah, biasanya ini kita mempunyai sebuah standarisasi. Biasanya ini dilayani traffic-nya adalah voice ya, dan mengacu pada grade of safety-nya kurang dari 1%. Nah, solusinya gimana? Kalau kita menganut loss system, karena bahasanya apa, dia egois ya, dia nggak mau tahu, yang penting saya 9 ya 9, kalau dari itu akan dibuang. Nah, solusinya ya harus memperbanyak N ini ataupun memperbanyak kanalnya gitu. Nah, ada juga mode traffic yang flying ataupun mengantri. Nah, di sini M-nya ataupun buffernya tak hingga. Jadi tidak ada yang hilang, tidak ada yang diblok. Kalau M-nya tak hingga, yang ngantri kan nggak jelas dalam artian kapan dilayani gitu kan. Jadi membuat kinerja server ini kurang bagus ataupun kinerjanya kayak bisa menjadikan server menjadi jebol karena tidak ada batasan. Dia menunggu sampai intinya ini selesai, ini banyak menunggu karena nggak hingga. Ibarat kita lambung ya, kalau lambung semakin banyak yang kita makan itu lama-lama kan kurang bagus buat perut ya.
Nah, jadi pemrosesannya lama, tapi masuknya banyak sekali ataupun yang menunggu banyak sekali. Ya. Itu kurang bagus untuk server kita. Lama-lama server kita akan jebol. Itu. Nah, semua ada kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu ada sebuah solusi terakhir, yaitu campuran ataupun mix system, di mana M-nya kondisinya bisa 0 hingga tak hingga. Jadi ada beberapa kondisi jika servernya sibuk, dia bisa menunggu, bisa juga di blok. Nah, kapan itu menunggu ataupun kapan itu di blok, itu tergantung sesuai dengan apa yang dikonfigurasikan ataupun apa yang di setting lah, seperti itu. Oke, itu terkait dengan model sistem. Gampang, ini teori saja, pada praktiknya mungkin di sini apa yang kalau di sistem telekomunikasi bagian apa ini ya? Soft switch apa ya? Itu ya, apa switchingnya atau gimana ya? Nah, itulah pokoknya lah. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengoprek ataupun masuk ke sini lah, ataupun pernah melihat secara aplikatif, ya silakan mungkin bisa di-sharing pengalamannya. Teorinya tuh seperti ini, secara aplikatifnya mungkin ada teman-teman yang pernah menjumpai ya, monggo silakan. Itu terkait model sistem. Ini penjabarannya, tapi tadi saya jelaskan secara singkat ya. Nah ini yang block call. Ini tadi saya jelaskan panggilannya di blok, jadi ada sistem blocking, dia memblok beberapa panggilan, itu sehingga panggilan tidak dilayani. Kemudian panggilan dinyatakan blok jika dirotikan ke terang lain, kemudian diletakkan pada grup antrian dan diberikan tanda. Tandanya biasanya ada ataupun informasi, misalnya tuh ada kondisi itu yang sibuk, seperti itu. Ini jenis-jenisnya, nih sudah cukup jelas di sini. Oke, bersambung, selesai kita. Nah, seperti itu.